Wulan, kamu memang tidak pantas menjadi istri anak saya, bentak Sulastri di depan semua orang, sementara Hendra hanya diam dan akhirnya memilih menceraikan perempuan yang selama ini setia mendampinginya. Beberapa bulan kemudian, Sulastri datang dengan penuh kesombongan sambil memamerkan Wirda, menantu barunya yang ia banggakan sebagai seorang dokter. Mereka tertawa melihat Wulan yang tetap sederhana, tanpa menyadari bahwa perempuan yang mereka hina itu justru berdiri di tempat yang tidak pernah mereka duga. Ketika seorang dokter senior tiba-tiba menghampiri Wulan dan berkata, "Bu, para direksi sudah menunggu Anda di ruang rapat." Wajah Hendra dan Sulastri langsung berubah. Sebenarnya, siapa Wulan sampai seluruh rumah sakit memperlakukannya dengan begitu hormat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Salsabi, tempat berkumpulnya kisah-kisah penuh haru, perjuangan, cinta, dan pelajaran hidup. Yuk, siapkan hati dan simak ceritanya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bunda agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Wulan, sampai kapan kamu mau hidup seperti ini? Pertanyaan itu terdengar lagi dari mulut Sulastri, ibu mertuanya. Wulan yang sedang meletakkan piring di meja makan hanya terdiam. Ia menarik napas pelan sebelum duduk di kursi paling ujung. "Seperti apa, Bu?" Sulastri mendengus. "Ya seperti ini. Rumah sederhana, pakaian sederhana, hidup juga pas-pasan. Kamu itu sudah menjadi istri Hendra selama bertahun-tahun, tapi tidak ada perubahan sama sekali." Hendra yang duduk di sebelah ibunya hanya diam. Wulan menatap suaminya sekilas. Ia berharap Hendra membelanya, seperti yang biasa ia lakukan dulu. Namun kali ini Hendra justru menundukkan wajah. Wulan menahan kecewa. "Selama ini saya tidak pernah meminta apa-apa dari Hendra, Bu. Saya cuma ingin rumah tangga kami baik-baik saja." "Rumah tangga?" Sulastri tertawa kecil. "Rumah tangga seperti apa kalau suamimu tidak punya istri yang bisa dibanggakan?" Ucapan itu membuat suasana meja makan semakin dingin. Wulan memang hidup sederhana. Ia tidak memakai perhiasan mahal, tidak suka membeli barang bermerek, dan lebih sering menggunakan pakaian yang nyaman daripada pakaian mahal. Tetapi selama menikah dengan Hendra, ia tidak pernah membiarkan suaminya kekurangan. Ketika Hendra merintis usaha, Wulan selalu mendukungnya. Ketika Hendra pulang larut malam, Wulan tetap menunggunya. Bahkan saat usaha Hendra gagal beberapa kali, Wulan tidak pernah meninggalkannya. Sayangnya, semua itu seolah tidak pernah cukup bagi Sulastri. "Lihat teman-teman Hendra," lanjut Sulastri. "Istri mereka bisa membawa keluarga ke tempat mewah. Ada yang punya bisnis, ada yang punya jabatan. Sedangkan kamu?" Wulan mengusap tangannya sendiri. Ia sebenarnya bisa saja menjelaskan banyak hal. Ia bisa menunjukkan rekening, aset, dan bisnis yang selama ini sengaja ia kelola tanpa diketahui keluarga Hendra. Namun Wulan tidak pernah merasa perlu melakukannya. Baginya, suami seharusnya mencintai istrinya bukan karena jumlah uang yang dimiliki. "Bu, saya mungkin sederhana, tapi saya tidak pernah membuat Hendra malu." Sulastri langsung menatap tajam. "Justru kamu yang membuat Hendra tidak berkembang." Kali ini Hendra akhirnya bicara. "Sudahlah, Bu." Wulan sedikit lega. Ia mengira Hendra akan menghentikan ibunya. Namun kalimat berikutnya justru membuat dadanya sesak. "Aku juga sebenarnya sudah lama ingin membicarakan ini dengan Wulan." Wulan menoleh. "Membicarakan apa?" Hendra terlihat ragu. Sulastri justru tampak tenang, seolah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. "Aku merasa pernikahan kita sudah tidak bisa dipertahankan." Wulan terdiam. Untuk beberapa detik, ia bahkan tidak mampu memahami kalimat tersebut. "Apa maksudmu?" "Aku ingin kita bercerai." Suasana mendadak sunyi. Wulan menatap Hendra lama. Lelaki yang selama ini ia dampingi ternyata bisa mengucapkan kata itu dengan begitu mudah. "Kenapa?" Hendra menghela napas. "Aku ingin kehidupan yang lebih baik." "Lebih baik bagaimana?" "Aku ingin istri yang bisa membuatku maju, yang punya pergaulan luas, yang bisa berdiri sejajar denganku." Wulan tersenyum tipis. Bukan karena bahagia, tetapi karena akhirnya ia mengerti. Ternyata selama ini Hendra memang menganggap dirinya sebagai beban. Sulastri langsung menyela. "Jangan salahkan Hendra, Wulan. Ini semua karena kamu tidak mau berubah." Wulan menatap mertuanya. "Kalau memang itu keputusan Hendra, saya tidak akan memaksanya."
Sulastri terlihat puas. Ia mungkin mengira Wulan akan menangis dan memohon agar Hendra tidak meninggalkannya. Namun Wulan justru berdiri. Kalau begitu, saya akan mengurus semuanya. Hendra terkejut. Kamu tidak mau mempertahankan pernikahan kita? Wulan menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Untuk apa mempertahankan seseorang yang sudah tidak menganggap saya layak menjadi istrinya? Tidak ada jawaban. Wulan masuk ke kamar dan mulai mengemasi barang-barangnya. Tangannya memang gemetar. Air matanya juga jatuh. Tetapi ia tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Di dalam lemari, ada sebuah kotak kecil yang selama ini tidak pernah diketahui Hendra. Wulan membukanya. Di dalamnya tersimpan beberapa dokumen penting. Salah satunya adalah dokumen kepemilikan saham sebuah rumah sakit besar. Wulan memandang dokumen itu sebentar, lalu menyimpannya kembali. Selama bertahun-tahun ia memang sengaja menyembunyikan kehidupan sebenarnya. Ia ingin tahu apakah Hendra mencintainya karena dirinya atau karena apa yang dimilikinya. Kini jawabannya sudah jelas. Saat Wulan keluar membawa koper, Hendra masih berdiri di ruang tamu. Tidak ada pelukan. Tidak ada permintaan agar ia tinggal. Bahkan Sulastri masih sempat berkata, semoga setelah ini Hendra mendapatkan perempuan yang lebih pantas. Wulan berhenti sebentar di depan pintu. Ia menoleh dan tersenyum kecil. Semoga begitu, Bu. Lalu ia pergi. Tidak seorang pun tahu bahwa perempuan yang baru saja mereka usir dari rumah itu sebenarnya memiliki kehidupan yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Dan tidak seorang pun menyadari bahwa keputusan Hendra hari itu akan menjadi awal dari penyesalan panjang. Karena beberapa bulan lagi, mereka akan bertemu kembali. Kali ini bukan di rumah sederhana milik keluarga Hendra, melainkan di sebuah rumah sakit besar. Dan saat itu, Sulastri akan dengan bangga memperkenalkan menantu barunya kepada Wulan. Seorang perempuan yang mengaku sebagai dokter. Mereka belum tahu bahwa pertemuan itu akan menjadi awal terbongkarnya sebuah kebohongan besar. 3 bulan sudah berlalu sejak Wulan meninggalkan rumah Hendra. Tidak ada satupun barang dari rumah itu yang ia bawa selain pakaian dan beberapa benda pribadi. Ia juga tidak pernah menghubungi Hendra, apalagi meminta mantan suaminya mempertimbangkan kembali perceraian mereka. Bagi Wulan, semuanya sudah selesai. Kini ia tinggal di sebuah apartemen yang cukup nyaman di tengah kota. Tempat itu tidak terlalu besar, tetapi jauh lebih tenang dibanding rumah keluarga Hendra. Pagi itu, Wulan sedang sarapan ketika teleponnya berdering. Selamat pagi, Wulan. Maaf mengganggu. Rapat dengan tim direksi sudah siap. Wulan melihat jam tangannya. Baik. Saya berangkat sekarang. Ia mengambil tas, lalu keluar dari apartemen. Beberapa puluh menit kemudian, mobil yang dikendarainya berhenti di depan sebuah rumah sakit besar. Begitu Wulan turun, beberapa pegawai langsung menyapanya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Wulan tersenyum ramah dan terus berjalan menuju gedung utama. Di mata kebanyakan orang, ia memang terlihat seperti perempuan biasa. Tidak ada pakaian mahal yang mencolok. Tidak ada perhiasan berlebihan. Penampilannya bahkan jauh lebih sederhana dibanding beberapa pegawai yang bekerja di rumah sakit itu. Namun begitu memasuki ruang rapat, sikap semua orang berubah. Selamat pagi, Wulan. Wulan duduk di kursi utama. Bagaimana perkembangan rumah sakit bulan ini? Direktur operasional langsung memberikan laporan. Secara umum baik. Jumlah pasien meningkat dan pembangunan gedung baru hampir selesai. Wulan mendengarkan dengan serius. Rumah sakit itu bukan sekadar tempat ia menanamkan uang. Ia ikut membangun dan mengembangkannya dari awal. Karena itulah Wulan tidak pernah menganggap rumah sakit sebagai sekadar bisnis. Baginya, tempat itu harus benar-benar memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. Setelah rapat selesai, Wulan berdiri. Saya ingin semua pasien tetap mendapatkan pelayanan yang layak. Jangan sampai seseorang diperlakukan berbeda hanya karena tidak mampu membayar. Baik, Bu. Wulan kemudian keluar dari ruang rapat. Tidak banyak orang di luar lingkaran manajemen yang mengetahui bahwa ia adalah pemilik utama rumah sakit tersebut. Wulan memang sengaja merahasiakannya. Bahkan ketika masih menjadi istri Hendra, ia tidak pernah menunjukkan kekayaan yang dimilikinya. Ia ingin rumah tangganya berjalan secara normal. Sayangnya, justru kesederhanaannya yang membuat Hendra meremehkannya. Wulan tidak pernah menyesali keputusan untuk diam. Setidaknya sekarang ia sudah tahu siapa yang benar-benar menghargai dirinya. Sementara itu, di rumah keluarga Hendra, suasananya justru berbeda.
Sulastri sedang duduk di ruang tamu sambil memperlihatkan beberapa foto kepada tetangganya. Ini calon menantu saya. Ia tersenyum bangga. Namanya Wirda. Dia dokter. Tetangganya ikut kagum. Wah, hebat sekali. Jelas. Saya memang dari awal ingin Hendra mendapatkan perempuan yang punya masa depan. Sulastri sengaja mengucapkan kalimat itu dengan suara cukup keras. Hendra yang baru turun dari tangga hanya diam. Sejujurnya, setelah bercerai dari Wulan, kehidupan Hendra tidak langsung menjadi lebih baik. Usahanya memang mulai membaik, tetapi rumah tangganya terasa kosong. Ia beberapa kali teringat kebiasaan Wulan yang selalu menunggunya pulang. Namun setiap kali perasaan itu muncul, Sulastri selalu mengingatkannya bahwa ia sudah membuat keputusan yang tepat. Tidak lama kemudian, Hendra benar-benar bertemu dengan Wirda. Perempuan itu pandai berbicara dan selalu tampil percaya diri. Ia mengaku bekerja sebagai dokter di sebuah rumah sakit ternama. Sulastri langsung menyukainya. Menurut Sulastri, Wirda adalah menantu yang selama ini ia inginkan. Berbeda dengan Wulan yang sederhana dan tidak suka tampil, Wirda selalu tahu cara membuat dirinya terlihat berkelas. Bu, sebentar lagi saya akan menikah dengan Hendra, kata Wirda suatu hari. Sulastri tersenyum lebar. Setelah menikah nanti, kamu harus sering datang ke acara keluarga. Biar semua orang tahu menantu saya seorang dokter. Wirda tertawa kecil. Tentu, Bu. Hendra hanya tersenyum. Ia merasa hidupnya sudah kembali berada di jalur yang benar. Namun ada satu hal yang tidak diketahui keluarga itu. Wirda sebenarnya tidak pernah menjadi dokter di rumah sakit tempat ia mengaku bekerja. Ia hanya pandai membuat cerita. Ia memiliki pakaian dokter, beberapa foto dengan orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan, dan berbagai dokumen yang sekilas terlihat meyakinkan. Sulastri tidak pernah memeriksa kebenarannya. Baginya, memiliki menantu yang mengaku dokter sudah cukup untuk membuatnya bangga. Beberapa minggu kemudian, pernikahan Hendra dan Wirda semakin dekat. Sulastri sibuk mempersiapkan pesta. Ia bahkan sudah membayangkan bagaimana reaksi orang-orang ketika melihat menantu barunya. Wulan pasti akan malu kalau tahu Hendra menikah dengan dokter, katanya kepada salah satu kerabat. Tidak sengaja, Hendra mendengar ucapan tersebut. Bu, jangan terus membicarakan Wulan. Sulastri langsung menoleh. Kenapa? Kamu masih memikirkannya? Hendra terdiam. Tidak. Bagus. Jangan sampai kamu menyesal. Kamu sudah mendapatkan perempuan yang jauh lebih baik. Hendra mengangguk meski hatinya tidak sepenuhnya tenang. Di sisi lain, Wulan sama sekali tidak mengetahui rencana tersebut. Hari-harinya dipenuhi pekerjaan. Ia lebih sering berada di rumah sakit daripada di tempat lain. Suatu sore, direktur operasional datang menemuinya. Wulan, ada acara besar bulan depan. Beberapa dokter senior dan mitra rumah sakit akan hadir. Baik, saya akan datang. Apakah ibu ingin kami menyiapkan tempat khusus? Wulan menggeleng. Tidak perlu. Saya datang sebagai biasa saja. Direktur itu tersenyum. Baik, Bu. Wulan tidak tahu bahwa acara tersebut akan mempertemukannya kembali dengan orang-orang dari masa lalunya. Beberapa hari kemudian, undangan acara rumah sakit mulai disebarkan. Salah satu undangan ternyata sampai ke tangan Hendra. Ketika melihat nama rumah sakit tersebut, Hendra langsung tersenyum. Ia tahu tempat itu cukup terkenal. Dan tanpa menyadari apa yang akan terjadi, ia memutuskan datang bersama Wirda. Sulastri bahkan sangat antusias ketika mendengar rencana itu. Kita harus datang bersama Wirda, katanya. Kenapa, Bu? Sulastri tersenyum penuh arti. Kalau kebetulan bertemu Wulan, biarkan dia melihat sendiri kehidupanmu sekarang. Hendra tidak menjawab. Namun ia juga tidak menolak. Ia belum tahu bahwa acara yang mereka anggap sebagai kesempatan untuk memamerkan kebahagiaan justru akan menjadi tempat di mana kebohongan Wirda mulai terbuka. Dan lebih dari itu, mereka akan bertemu dengan seseorang yang selama ini mereka anggap tidak memiliki apa-apa. Wulan, perempuan yang dulu mereka tinggalkan dengan satu koper. Perempuan yang mereka kira hidupnya sederhana dan tidak memiliki masa depan. Padahal, rumah sakit tempat mereka akan datang itu adalah milik Wulan. Hari yang ditunggu Sulastri akhirnya tiba. Rumah sakit itu mengadakan acara besar yang dihadiri para dokter, jajaran manajemen, mitra kerja, dan sejumlah tamu penting. Sejak pagi, Wulan sudah berada di lokasi. Ia mengenakan pakaian sederhana berwarna krem dengan rambut yang ditata rapi.
Tidak ada perhiasan mencolok di tubuhnya. Ia bahkan memilih berjalan melalui pintu samping agar tidak menjadi pusat perhatian. Sebelum acara dimulai, Wulan sempat memeriksa beberapa ruangan. Pastikan semua tamu mendapatkan pelayanan yang baik, pesannya kepada salah satu staf. Baik, Bu. Wulan kemudian masuk ke ruang khusus untuk memeriksa persiapan rapat. Di saat yang sama, sebuah mobil berhenti di depan gedung utama. Hendra turun lebih dulu. Di belakangnya ada Wirda dengan gaun elegan yang membuatnya terlihat sangat percaya diri. Sulastri turun paling akhir. Wajahnya tampak puas. Ia sudah membayangkan bagaimana orang-orang akan kagum melihat menantunya. Wirda, kamu jangan terlalu jauh dari kami, pesan Sulastri. Wirda tersenyum. Tenang saja, Bu. Hendra merapikan pakaiannya. Memangnya kenapa ibu terlihat begitu senang? Sulastri tertawa kecil. Karena tempat seperti ini cocok untuk menunjukkan siapa keluarga kita sekarang. Hendra tidak memahami maksudnya. Namun ia segera mengerti ketika melihat seseorang yang sangat dikenalnya berdiri tidak jauh dari pintu masuk. Wulan. Hendra berhenti berjalan. Untuk beberapa detik, keduanya hanya saling memandang. Wulan juga terkejut. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan mantan suaminya di sana. Namun setelah beberapa saat, Wulan mengangguk sopan. Hendra. Hendra membalas dengan suara pelan. Wulan. Sulastri yang menyadari keberadaan Wulan langsung tersenyum. Bukan senyum ramah, melainkan senyum seseorang yang merasa baru saja mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemenangan. Oh, ternyata kamu datang juga. Wulan menoleh. Selamat siang, Bu. Sulastri mengamati Wulan dari ujung kepala hingga kaki. Masih saja sederhana. Wulan tidak menjawab. Sulastri kemudian menggandeng lengan Wirda. Kenalkan, ini Wirda. Wirda tersenyum. Halo, Kak Wulan. Wulan mengangguk. Halo. Sulastri sengaja berbicara dengan suara cukup keras. Wirda ini dokter. Dia bekerja di rumah sakit ternama. Sebentar lagi juga menjadi istri Hendra. Beberapa orang di sekitar mereka mulai melirik. Wulan tetap tenang. Selamat. Hanya satu kata. Jawaban itu justru membuat Sulastri kurang puas. Ia berharap Wulan merasa malu atau iri. Namun wajah Wulan sama sekali tidak menunjukkan hal tersebut. Cuma bilang selamat? Tanya Sulastri. Wulan tersenyum tipis. Lalu saya harus mengatakan apa? Sulastri terdiam sebentar. Wirda kemudian ikut bicara. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin Kak Wulan masih kaget melihat saya. Hendra melirik Wirda. Ia tahu calon istrinya sedang sengaja memancing reaksi. Wulan tetap tidak terpancing. Tidak ada yang perlu dikagetkan. Wirda tertawa kecil. Tentu. Saya hanya ingin Kak Wulan tahu bahwa sekarang Hendra sudah memiliki pasangan yang bisa mendukung karirnya. Sulastri langsung mengangguk. Benar. Hendra memang membutuhkan perempuan seperti Wirda. Ucapan itu membuat beberapa orang mulai berbisik. Wulan memilih mundur. Saya permisi. Ada urusan yang harus saya selesaikan. Namun Sulastri justru menahannya. Sebentar. Jangan terburu-buru. Wulan menoleh. Ada apa? Saya cuma ingin bertanya. Kamu sekarang bekerja di mana? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi semua orang tahu maksudnya. Wulan menjawab singkat. Saya mengurus beberapa pekerjaan. Pekerjaan apa? Banyak hal. Sulastri tertawa. Masih tidak jelas juga? Wulan diam. Sulastri semakin percaya diri. Makanya kamu tidak cocok dengan Hendra. Kamu tidak punya pencapaian yang bisa dibanggakan. Hendra terlihat tidak nyaman. Bu, sudah. Tetapi Sulastri tidak peduli. Ia justru semakin bersemangat. Lihat Wirda. Dia dokter. Punya pekerjaan jelas, pendidikan tinggi, dan masa depan bagus. Wirda tersenyum bangga. Saya memang bekerja di sini beberapa waktu lalu. Wulan yang sejak tadi diam akhirnya menatap Wirda lebih serius. Di sini? Wirda mengangguk. Iya. Bagian mana? Pertanyaan itu membuat senyum Wirda sedikit berubah. Saya sering menangani beberapa pasien. Dokter spesialis apa? Wirda terdiam sepersekian detik. Dokter umum. Wulan mengangguk. Tidak ada komentar. Namun dari kejauhan, seorang dokter senior yang baru datang tiba-tiba memperhatikan percakapan tersebut. Ia melihat Wirda cukup lama. Wajahnya terlihat bingung.
Ia kemudian mendekati seorang dokter lain. Siapa perempuan itu? Katanya dokter baru. Dokter senior tersebut menggeleng. Dokter baru? Iya. Saya tidak pernah melihat namanya. Mereka mulai memperhatikan Wirda dengan lebih serius. Sementara itu, Sulastri masih sibuk memamerkan menantunya. Wulan, kamu lihat sendiri. Hendra sekarang akan menikah dengan dokter. Wulan tersenyum. Kalau begitu, semoga pernikahan mereka berjalan baik. Sulastri mengerutkan dahi. Kenapa kamu terlihat biasa saja? Saya harus bagaimana? Kamu tidak merasa kalah? Pertanyaan itu membuat beberapa orang di sekitar mereka terdiam. Wulan menatap Sulastri. Saya tidak sedang mengikuti perlombaan, Bu. Sulastri terdiam. Hendra juga tidak mampu menjawab. Wulan kemudian berbalik dan berjalan meninggalkan mereka. Namun baru beberapa langkah, terdengar suara dari belakang. Dokter Wirda. Wirda langsung berhenti. Seorang dokter senior menghampirinya. Maaf, Anda benar dokter yang bekerja di rumah sakit ini? Wirda tersenyum gugup. Iya, Dok. Sejak kapan? Sudah cukup lama. Bagian apa? Seperti yang saya katakan tadi, dokter umum. Dokter senior itu mengangguk pelan. Kalau begitu, saya boleh minta nomor identitas staf Anda? Wajah Wirda berubah. Untuk apa? Karena saya kepala bagian medis di sini. Suasana mendadak sunyi. Sulastri mulai terlihat gelisah. Hendra memandang Wirda. Untuk pertama kalinya, ia melihat calon istrinya tidak mampu menjawab pertanyaan sederhana. Dokter senior itu kembali bertanya. Maaf, saya benar-benar tidak mengenal Anda. Wirda menelan ludah. Saya, mungkin belum terdaftar di sistem yang baru. Dokter itu mengerutkan kening. Tidak mungkin. Semua dokter yang bekerja di rumah sakit ini wajib terdaftar. Wulan yang sudah berjalan cukup jauh berhenti. Ia tidak menoleh. Namun ia mendengar semuanya. Dan untuk pertama kalinya sejak bertemu mereka, wajah Wulan terlihat serius. Ia tahu rumah sakit itu. Ia tahu seluruh dokter yang bekerja di sana. Dan ia yakin satu hal. Nama Wirda tidak pernah ada dalam daftar dokter rumah sakit tersebut. Sementara Sulastri mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Ia memandang Wirda dengan cemas. Hendra? Hendra tidak menjawab. Karena saat itu, ia juga mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya perempuan yang akan dinikahinya? Acara yang awalnya ingin digunakan Sulastri untuk memamerkan menantu dokternya perlahan berubah menjadi situasi yang membuat seluruh keluarga itu terpojok. Dan pertanyaan berikutnya dari dokter senior tersebut akan membuat kebohongan Wirda semakin sulit disembunyikan. Suasana di dalam ruangan berubah drastis. Tidak ada lagi suara tawa seperti beberapa menit sebelumnya. Semua mata kini tertuju kepada Wirda. Perempuan itu berdiri kaku di hadapan dokter senior yang terus menunggu jawabannya. Jadi, siapa nama lengkap Anda? Tanya dokter tersebut. Wirda. Saya tahu nama Anda Wirda. Saya meminta nama lengkap sesuai data registrasi. Wirda terdiam. Hendra langsung maju. Dok, mungkin ada kesalahan. Wirda memang dokter. Saya sendiri tahu dia bekerja di rumah sakit. Dokter senior itu menatap Hendra. Bekerja di rumah sakit mana? Hendra terdiam. Ia menoleh kepada Wirda. Di rumah sakit ini, kan? Wirda mengangguk cepat. Iya. Dokter itu menghela napas. Kalau begitu seharusnya mudah. Kami tinggal memeriksa datanya. Seorang staf diminta membuka sistem administrasi rumah sakit. Beberapa orang mulai berkumpul. Sulastri terlihat semakin gelisah. Kenapa harus diperiksa segala? Protesnya. Dia dokter. Saya sendiri sudah sering melihat kartu identitasnya. Dokter senior itu menjawab tenang. Justru karena dia mengaku sebagai dokter, kami wajib memastikan. Wirda mulai panik. Ia mencoba tersenyum. Mungkin data saya belum diperbarui. Data dokter tidak bisa hilang begitu saja, jawab dokter tersebut. Staf yang memegang komputer tiba-tiba mengangkat kepala. Dok, saya sudah mencari. Ada? Staf itu menggeleng. Tidak ada nama Wirda sebagai dokter di rumah sakit ini. Sulastri langsung berdiri. Tidak mungkin. Ia menatap Wirda. Coba kamu jelaskan. Wirda terlihat gugup. Mungkin nama saya tercatat dengan nama lain. Nama lain? Tanya Hendra. Wirda tidak menjawab.
Dokter senior itu kemudian bertanya lagi. Universitas tempat Anda mengambil pendidikan kedokteran. Wirda menyebut sebuah nama. Dokter lain yang berada di dekatnya langsung mengernyit. Saya pernah bekerja sama dengan fakultas itu. Angkatan berapa? Wirda kembali diam. Angkatan berapa? Ulang dokter tersebut. Sudah lama, saya lupa. Jawaban itu membuat beberapa orang mulai berbisik. Seorang dokter muda bahkan terlihat menggeleng. Tidak mungkin seorang dokter lupa tahun kelulusannya sendiri. Hendra mulai merasa wajahnya panas. Beberapa jam sebelumnya ia datang dengan perasaan bangga. Sekarang, ia justru berharap acara itu segera berakhir. Namun masalah belum selesai. Dokter senior meminta Wirda menunjukkan surat izin praktik. Wirda membuka tas dengan tangan gemetar. Ia mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya. Dokter tersebut melihatnya sebentar. Kemudian wajahnya berubah serius. Ini bukan surat izin praktik yang sah. Sulastri langsung menyela. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Dokter itu menunjukkan kartu tersebut. Formatnya berbeda. Nomor registrasinya juga tidak sesuai. Hendra mengambil kartu itu. Wirda, apa maksudnya? Wirda langsung merebut kembali kartu tersebut. Itu cuma kartu lama. Kalau kartu lama, mengapa digunakan untuk membuktikan bahwa kamu dokter? Wirda tidak mampu menjawab. Wulan yang berdiri agak jauh hanya memperhatikan. Salah seorang dokter kemudian mendekatinya. Bu Wulan, apakah kita perlu memanggil bagian legal? Wulan mengangguk. Silakan. Periksa semuanya sesuai prosedur. Hendra yang mendengar nama Wulan langsung menoleh. Ia merasa aneh. Mengapa dokter itu meminta persetujuan Wulan? Namun sebelum sempat bertanya, Sulastri sudah lebih dulu menghampiri Wulan. Jangan ikut campur. Wulan menatapnya. Saya tidak ikut campur, Bu. Ini urusan keluarga kami. Kalau begitu, selesaikan sendiri. Wulan hendak pergi, tetapi Hendra menahannya. Tunggu. Wulan berhenti. Hendra memandangnya dengan wajah penuh kebingungan. Kenapa semua orang di sini mengenalmu? Wulan tidak langsung menjawab. Saya memang sering datang ke sini. Untuk apa? Saya punya pekerjaan. Pekerjaan apa? Wulan hanya tersenyum. Nanti kamu akan tahu. Jawaban itu membuat Hendra semakin bingung. Sementara itu, pemeriksaan terhadap Wirda terus berlangsung. Bagian administrasi menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Nama Wirda ternyata pernah digunakan untuk mengajukan lamaran pekerjaan, tetapi dokumen yang diberikan tidak lengkap. Ada pula beberapa foto Wirda yang mengenakan jas dokter dan berdiri di depan rumah sakit. Namun foto itu diambil di area publik. Tidak ada bukti bahwa ia pernah bekerja sebagai dokter. Seorang staf menunjukkan hasil pemeriksaan kepada dokter senior. Dok, beberapa foto ini beredar di media sosial. Dokter itu melihat layar. Dia memang pernah datang ke rumah sakit. Wirda langsung menyela. Nah, itu buktinya. Dokter tersebut menggeleng. Datang sebagai pengunjung bukan berarti bekerja sebagai dokter. Sulastri mulai kehilangan kendali. Kalian semua salah. Menantu saya tidak mungkin berbohong. Dokter senior itu menjawab tegas. Kami tidak menuduh tanpa bukti. Tetapi sampai sekarang, tidak ada satupun data yang menunjukkan bahwa Wirda adalah dokter di rumah sakit ini. Hendra menatap Wirda. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Wirda mulai menangis. Aku memang dokter. Kalau memang benar, buktikan. Aku punya ijazah. Bawa. Wirda terdiam. Aku tidak membawanya. Besok bisa dibawa. Wirda semakin pucat. Dokter senior kemudian mengatakan sesuatu yang membuat ruangan kembali hening. Bukan hanya ijazah. Kami juga akan memeriksa nomor registrasi, izin praktik, dan institusi tempat Anda mengaku bekerja. Sulastri memegang lengan Wirda. Wirda, katakan kepada mereka bahwa ini hanya kesalahpahaman. Wirda tidak menjawab. Air matanya mulai jatuh. Hendra semakin kecewa. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar memeriksa kehidupan perempuan yang akan dinikahinya. Ia hanya percaya pada apa yang dikatakan Wirda. Karena status dokter membuat ibunya bangga. Karena ia sendiri ingin membuktikan bahwa setelah menceraikan Wulan, ia bisa mendapatkan perempuan yang dianggap lebih hebat. Kini semuanya justru berbalik. Di tengah kekacauan itu, salah seorang dokter senior tiba-tiba menghampiri Wulan. Bu, maaf mengganggu.
Ada rapat direksi yang harus segera dimulai. Hendra menoleh. Bu. Dokter tersebut mengangguk kepada Wulan. Para anggota direksi sudah menunggu. Sulastri ikut menoleh. Ia melihat Wulan yang berdiri tenang, seolah semua kejadian itu bukan sesuatu yang mengejutkan baginya. Rapat apa? Tanya Sulastri. Wulan tidak menjawab. Dokter senior itu justru berkata, rapat pemilik rumah sakit. Hendra membeku. Sulastri perlahan membuka mulut. Pemilik rumah sakit. Dokter tersebut mengangguk. Ya. Kemudian ia menatap Wulan dengan penuh hormat. Bu Wulan, apakah kita lanjutkan di ruang rapat utama? Wulan mengangguk. Ya, saya segera ke sana. Wulan kemudian berjalan meninggalkan ruangan. Tidak ada satupun orang yang berani menghentikannya. Hendra hanya berdiri terpaku. Ia menatap punggung mantan istrinya dengan pikiran yang kacau. Selama ini ia mengira Wulan adalah perempuan sederhana yang tidak memiliki masa depan. Tetapi mengapa para dokter dan direksi memperlakukannya seperti orang yang sangat penting? Sulastri juga mulai pucat. Satu pikiran perlahan muncul di kepalanya. Jangan-jangan, perempuan yang dulu ia usir karena dianggap tidak punya apa-apa itu adalah orang yang selama ini memiliki rumah sakit tempat mereka berdiri. Jika dugaan itu benar, maka penghinaan mereka kepada Wulan hari ini bukan hanya salah. Mereka baru saja mempermalukan diri sendiri di hadapan orang yang sebenarnya memiliki kekuasaan terbesar di tempat itu. Dan beberapa menit lagi, kebenaran tersebut akan dibongkar di depan semua orang. Hendra masih berdiri di tempatnya. Matanya mengikuti langkah Wulan yang semakin menjauh. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Tadi dokter senior memanggil Wulan dengan penuh hormat. Bahkan mereka mengatakan ada rapat pemilik rumah sakit yang harus segera dihadiri Wulan. Sulastri juga tidak bergerak. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan kini berubah pucat. Tidak mungkin, gumamnya. Hendra menoleh. Ibu? Sulastri menggeleng cepat. Tidak mungkin Wulan pemilik rumah sakit ini. Namun nada suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Ia kemudian menatap Wirda. Kamu bilang Wulan hanya perempuan biasa. Wirda yang sejak tadi menangis langsung terdiam. Ia sendiri tidak pernah tahu siapa Wulan sebenarnya. Yang ia ketahui hanyalah cerita dari Sulastri bahwa mantan istri Hendra hidup sederhana dan tidak memiliki pekerjaan yang membanggakan. Kini cerita itu mulai runtuh. Sementara itu, Wulan sudah berada di ruang rapat. Beberapa anggota direksi langsung berdiri ketika ia masuk. Selamat siang, Wulan. Selamat siang. Wulan duduk di kursi utama. Rapat dimulai seperti biasa. Tidak ada sikap berlebihan dari Wulan. Ia membahas laporan rumah sakit, pembangunan gedung baru, pelayanan pasien, dan beberapa rencana pengembangan. Namun di luar ruangan, Hendra masih menunggu. Ia tidak sanggup pulang sebelum mendapatkan jawaban. Akhirnya, salah seorang staf keluar. Hendra langsung menghampirinya. Maaf, saya mau bertanya. Silakan. Wulan sebenarnya siapa? Staf tersebut tampak bingung. Bu Wulan? Iya. Beliau pemilik utama rumah sakit ini. Jawaban itu terasa seperti pukulan bagi Hendra. Pemilik. Staf itu mengangguk. Benar. Hendra tidak mampu berkata-kata. Sulastri yang berdiri beberapa langkah di belakangnya mendengar semuanya. Kakinya terasa lemas. Selama ini ia selalu mengatakan Wulan tidak memiliki apa-apa. Ia pernah menyebut Wulan sebagai perempuan yang tidak punya masa depan. Bahkan ia menganggap perceraian Hendra sebagai kemenangan. Sekarang ia baru mengetahui bahwa perempuan yang ia rendahkan ternyata memiliki rumah sakit besar. Sulastri menatap pintu ruang rapat. Kenapa dia tidak pernah mengatakan apa-apa? Staf tersebut menjawab sederhana. Bu Wulan memang tidak suka membicarakan kekayaannya. Hendra menundukkan kepala. Tiba-tiba ia teringat masa lalu. Wulan yang selalu menyiapkan makan malam. Wulan yang menunggunya ketika pulang larut. Wulan yang tidak pernah menuntut barang mahal. Wulan yang selalu berkata bahwa hidup sederhana tidak masalah selama mereka saling menghargai. Dulu ia menganggap semua itu sebagai tanda bahwa Wulan tidak mampu memberikan kehidupan yang lebih baik. Sekarang ia sadar. Wulan sebenarnya mampu. Ia hanya tidak pernah merasa perlu memamerkannya. Dan justru karena itu, Hendra merasa semakin malu. Tidak lama kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Wulan keluar. Hendra langsung berdiri. Wulan. Wulan berhenti. Ada apa? Hendra mendekatinya. Kamu benar pemilik rumah sakit ini?
Wulan menatapnya beberapa detik. Iya. Satu kata itu membuat Hendra semakin tidak mampu berkata-kata. Sulastri ikut maju. Kenapa kamu tidak pernah mengatakan kepada kami? Wulan menatap mantan mertuanya. Apakah dulu kalian pernah bertanya? Sulastri terdiam. Ketika saya menjadi istri Hendra, kalian menilai saya dari pakaian, rumah, dan kehidupan yang terlihat dari luar. Tidak ada yang pernah bertanya apa yang sebenarnya saya kerjakan. Sulastri menunduk. Wulan melanjutkan. Saya tidak menyembunyikannya untuk menipu siapapun. Saya hanya tidak ingin harta menjadi alasan seseorang menghargai saya. Hendra menatap Wulan. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tahu. Kalau aku tahu sejak awal? Wulan langsung memotong. Kalau kamu tahu sejak awal, apakah kamu masih akan mencintaiku? Hendra terdiam. Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban. Karena keduanya sudah mengetahui kenyataannya. Wulan kemudian berkata, itulah alasan saya tidak pernah memberitahu. Hendra menelan ludah. Aku salah. Wulan mengangguk. Memang? Aku menyesal. Wulan tetap tenang. Penyesalan adalah sesuatu yang harus kamu tanggung sendiri. Hendra ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi tidak menemukan kata yang tepat. Sulastri tiba-tiba menangis. Wulan, maafkan ibu. Wulan menatapnya. Saya sudah memaafkan. Sulastri sedikit lega. Tapi, Wulan melanjutkan. Memaafkan bukan berarti saya melupakan semuanya. Sulastri kembali menunduk. Pada saat yang sama, suara keributan terdengar dari arah aula. Beberapa petugas keamanan datang membawa informasi bahwa pemeriksaan terhadap Wirda sudah menemukan masalah yang lebih serius. Hendra langsung menoleh. Apalagi? Seorang staf memberikan laporan kepada dokter senior. Nomor registrasi yang digunakan Wirda tidak sesuai dengan identitasnya. Dokter itu membaca laporan tersebut. Dan dokumen pendidikannya sedang diverifikasi. Wirda yang mendengar hal itu langsung menangis. Aku bisa menjelaskan. Hendra menatapnya dengan kecewa. Jelaskan apa? Aku memang bukan dokter di sini, tetapi aku punya alasan. Lalu kenapa kamu mengaku bekerja di sini? Wirda terdiam. Sulastri juga tidak lagi membelanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat malu. Perempuan yang beberapa jam lalu ia banggakan sebagai calon menantu dokter ternyata telah membuatnya menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Wulan hanya memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak merasa senang melihat Wirda terpuruk. Ia juga tidak ingin mempermalukan siapapun. Namun Wulan percaya bahwa setiap kebohongan memiliki akibat. Hendra kemudian kembali menghampirinya. Wulan. Apalagi? Aku ingin meminta satu kesempatan. Wulan menatapnya. Kesempatan untuk apa? Aku ingin memperbaiki semuanya. Wulan diam. Aku bisa menceraikan Wirda. Aku akan menjelaskan kepada semua orang bahwa aku salah. Aku akan kembali kepadamu. Beberapa orang di sekitar mereka mulai memperhatikan. Wulan menarik napas. Dulu, kalimat seperti itu mungkin sangat ia inginkan. Tetapi sekarang, hatinya sudah berbeda. Kenapa kamu ingin kembali? Hendra menjawab cepat. Karena aku sadar kamu adalah perempuan yang sebenarnya paling baik untukku. Wulan tersenyum tipis. Bukan itu jawaban yang saya tanyakan. Hendra terdiam. Wulan kemudian berkata, kalau saya bukan pemilik rumah sakit ini, apakah kamu masih akan datang meminta saya kembali? Hendra tidak mampu menjawab. Jawaban itu sudah cukup. Wulan lalu berbalik. Kali ini ia tidak lagi merasa sedih. Ia hanya merasa lega. Selama bertahun-tahun, ia pernah bertanya-tanya apakah dirinya memang tidak cukup baik sebagai seorang istri. Hari itu, semua keraguan itu hilang. Bukan karena kekayaannya membuat orang lain berubah. Tetapi karena akhirnya Wulan mengerti bahwa nilai dirinya tidak pernah ditentukan oleh penilaian Hendra ataupun Sulastri. Namun sebelum Wulan pergi, Hendra kembali memanggilnya. Wulan? Wulan berhenti. Aku benar-benar mencintaimu. Wulan menoleh sebentar. Seharusnya kamu menyadari itu ketika aku masih menjadi istrimu. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Wulan melangkah pergi. Hendra hanya bisa berdiri di tempat. Sulastri menangis dalam diam. Dan Wirda akhirnya harus menghadapi seluruh akibat dari kebohongan yang selama ini ia bangun. Sementara Wulan kembali menuju ruang kerjanya. Ia tidak tahu bahwa setelah hari itu, hidupnya akan memasuki babak baru.
Bukan sebagai mantan istri Hendra. Bukan sebagai perempuan yang pernah diremehkan. Tetapi sebagai Wulan, perempuan yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hidup Wulan kembali tenang. Kasus pemalsuan identitas Wirda akhirnya diproses sesuai aturan. Semua kebohongannya terbongkar. Pernikahannya dengan Hendra pun batal sebelum benar-benar dimulai. Hendra kehilangan banyak hal dalam waktu singkat. Bukan hanya calon istrinya, tetapi juga kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Sulastri pun berubah. Tidak ada lagi kebiasaan membanggakan menantu atau merendahkan orang lain. Ia mulai menyadari bahwa selama ini dirinya terlalu sibuk melihat status seseorang hingga lupa menghargai ketulusan. Suatu sore, Sulastri datang menemui Wulan di rumah sakit. Ia berdiri cukup lama di depan pintu sebelum akhirnya mengetuk. "Masuk," jawab Wulan. Sulastri masuk dengan wajah berbeda. Tidak ada kesombongan seperti dulu. "Wulan, ibu datang untuk meminta maaf." Wulan mempersilahkannya duduk. "Saya sudah memaafkan, Bu. Tapi ibu tahu, maaf saja tidak cukup untuk menghapus semua yang pernah ibu lakukan." Wulan diam. Sulastri menunduk. Dulu ibu mengira perempuan yang baik adalah perempuan yang bisa dibanggakan di depan orang lain. Ibu salah. Wulan tersenyum tipis. Yang penting ibu sudah menyadarinya. Sulastri mengusap matanya. "Kalau saja dulu ibu tahu siapa kamu sebenarnya." Wulan langsung menjawab. "Itulah yang tidak boleh menjadi alasan seseorang menghargai orang lain." Sulastri mengangguk sambil menangis. Sebelum pergi, ia berkata, "Jaga dirimu baik-baik, Wulan." Wulan mengangguk. "Ibu juga?" Setelah Sulastri pergi, Wulan berdiri di dekat jendela. Ia melihat aktivitas rumah sakit yang terus berjalan. Dulu, ia meninggalkan rumah Hendra dengan hati yang hancur. Sekarang ia berdiri di tempat yang ia bangun sendiri. Namun kemenangan terbesar Wulan bukanlah karena ia kaya. Bukan pula karena orang-orang yang pernah merendahkannya akhirnya malu. Kemenangan terbesar Wulan adalah ketika ia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun. Beberapa bulan kemudian, Wulan mulai dekat dengan seorang pria yang bekerja sama dengannya dalam pengembangan rumah sakit. Pria itu tidak pernah bertanya berapa banyak harta yang dimiliki Wulan. Ia justru selalu menghargai pendapatnya, mendukung pekerjaannya, dan memperlakukannya dengan baik. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Wulan merasakan hubungan yang dibangun tanpa perbandingan dan kepentingan. Sementara Hendra harus menjalani hidup dengan penyesalannya sendiri. Ia akhirnya memahami bahwa kehilangan Wulan bukan karena Wulan kurang baik. Ia kehilangan Wulan karena dirinya sendiri tidak mampu melihat nilai seorang perempuan ketika masih memilikinya. Wulan menutup lembaran masa lalu itu tanpa dendam. Ia tidak membalas penghinaan dengan penghinaan. Ia hanya membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri tanpa orang-orang yang dulu menganggapnya tidak berharga. Hari itu, Wulan berjalan keluar dari rumah sakit dengan senyum tenang. Ia pernah diceraikan karena dianggap terlalu sederhana. Namun pada akhirnya, justru kesederhanaan itulah yang menyelamatkannya dari kehidupan yang salah. Karena manusia tidak menjadi berharga setelah memiliki harta. Manusia sudah berharga sejak awal, hanya saja tidak semua orang mampu melihatnya. Dan Wulan akhirnya memilih untuk hidup bersama orang-orang yang mampu melihatnya tanpa perlu mengetahui apa yang ia miliki.